Jadi gue sekarang mantan-mantan pegawai gue di Ketawa sekarang jadi pemilik. Oh, wow, seriously? Karena mereka sekarang udah Wow. gara-gara Ketawa yang pertama itu, Ketawa Iya. Komedi yang pertama, mereka sekarang udah sukses. Wow. Jadi Oza Rangkuti, Iya. Rais Marasebesi, Oh iya, tahu. Ilham. Itu tuh adalah orang-orang yang dulunya datang ke Ketawa pengen jadi pegawai, jadi penyobek karcis dan segala macam, yang sekarang Oh. udah Iya. udah established namanya gitu. Nah, mereka balik lagi. Jadi sebenarnya bukan stand up komedinya. Tapi gua suka sekali perform. Oke. Jadi gua suka teater musikal. Oke. Gua suka bernyanyi di depan umum. Oke. Gua suka stand up. Gua suka main ini. Gua punya grup namanya Improvindo. Itu komedi, namanya komedi improvisasi, jadi pelawak gitulah. Iya. Nah, gue suka perform depan orang. Ya. Nah, ini menarik. Kalau kita ngomong tadi mulai mengarah ke produk kesadaran dalam diri, gitu ya. Berarti kan stand komedi itu kan, nah ini menurutku loh bang, seorang stand komedi adalah mempunyai kesadaran kecemasan atau keresahan. Yeah. Karena gini, kalau kita cemas, tapi kalau kita nggak sadar, kita nggak akan menjadi sesuatu, nggak akan dijadikan sesuatu. Contohnya seorang komedian kan, ketika kita ada yang kita apa sih bahasanya, resah atau cemas sih biasanya kalau kita bahasanya? Resah dan cemas sama aja. Oh gitu ya, sama ya. Dua-duanya Kadang-kadang takutnya salah. Hubungan dengan anxiety. Oke. Yeah. Nah, keresahan ini kan akhirnya akan menjadi sebuah beat yang akan menjadi komedi, yang akan menjadi sebuah komedi ya, salah satunya. Nah, bagaimana Mas Sidik untuk menyadari bahwa keresahan tersebut? Karena gini, sorry itu saya, karena kadang-kadang kan kalau kita resah kan belum tentu bisa menjadikan itu menjadi sebuah karya kan? Iya, tapi kalau karena lu menulis, karena lu eksplorasi, lu jadi punya kesadaran otomatis untuk mereserve keresahan. Iya. Oke. Nah, biasanya kan yang nyolek kita, keresahan yang nyolek kita tuh kan voice in our head. Iya. Lu pernah operasi otak, gua nggak tahu lu punya nggak voice in our head. Iya. Kalau gua punya tuh, si consciousnya itu. Lo tau aja lo operasi otak gitu. Kan lu cerita tadi. Iya, gue lupa. Nah, itu short memory seorang Ibisario itu kayak gue itu short memory, Bang. Oh, gitu. Nah, makanya kalau kayak ikan dori tuh Nemo. Iya. Harus bawa catatan kemana-mana kalau lu mau jadi stand up comedian. Karena stand up comedian nemu momennya langsung nulis. Iya. Nah, gua aja masih sering lupa. Iya. Tapi karena sudah terlatih, udah bertahun-tahun, kami tuh ada menemukan aha momennya sering gitu. Jadi misalnya kejadian nih. Kita ini asik banget kalau ditulis gitu. Gitu. Jadi gue suka nemu gitu. Ada juga yang dicari, yang digali. Jadi sambil di depan tulisan sambil mikir-mikir, gue apa ya ini. Nah, makanya si tools yang gue bilang itu, kalau di stand up comedy gue pakai mind map, itu tuh membantu banget gitu buat ngegali. Nah, kalau di stand up comedy kan masalahnya adalah ketika lu udah bikin skrip, ketika lu udah bikin naskah, itu mentah. Iya. Ini kita kan moto kami adalah first draft is shit. Yeah. Jadi draft pertama itu pasti bullshit lah gitu. Itu lo harus bikin itu sampai draft berapa dulu baru jadi sesuatu yang matang gitu. Jadi perasaan conscious yang seperti itu yang harus yang sadari. Otomatis harus sadar kitanya gitu. Bahwa yang pertama ini mungkin aha moment, mungkin lucunya cuma buat lo doang. Yeah. Lo menulis aja dulu, gak usah mikirin lucu apa enggak, ntar juga dapet gitu. Yang penting beres dulu draftnya, nanti draft 1 itu kan pasti buruk. Jadi lo ingat aja, pokoknya itu draft 1 saking jeleknya memang harus lo revisi. Makanya jangan bikin aja dulu gitu. Itu best advice yang pernah gue dapet. Bikin aja dulu. Nah, kalau kita tadi ngomongin tentang keresahan seperti itu, nah gini, keresahan itu kan berarti konsepnya Mas Sidik itu kan keresahan yang bisa dipanggil. Akhirnya bisa terpanggil. Bisa terpanggil, ya. Right? Nah, karena diingatkan. Nah, diingatkan. Nah, so tapi kan kadang-kadang kita sebagai manusia, terlepas dari komedian dulu ya, terlepas dari seorang komedian,
kecemasan itu kan bisa juga menjadi sebuah yang tadi kita panggil dan kita susah untuk ngerti ya sih, kayak misalnya tamu nih, apa kabar nih datang ke rumah kita. Tapi kan kadang-kadang mungkin istilah gini, nggak semua tamu yang mau cepat pulang nih. Yeah. Ngerti nggak sih? Mau cepat pergi. Nah, bagaimana sih kecemasan ini sudah dipanggil dan dia sudah berfungsi dengan baik dan digali, dan dia untuk kita itu kayak kamu pergi dulu lagi ya gitu. Jadi dia itu tidak nyantol ke kita menjadi sebuah masalah baru gitu. Itu gimana caranya? Karena itu bisa terjadi loh. Wah, itu terjadi banyak, itu manusiawi banget ya. Udah biarin aja, mau diapain lagi. Itu kan jadi masa mental yang baru tuh. Iya. Nah, itu gimana? Iya, emang tapi kan natural itu gimana? Lu mau ngapain? Apa yang bisa lu lakuin? Yang bisa lu lakuin adalah kesadaran penuh aja. Lu memilah-milah gitu. Lu ya apa ya maksudnya? It happen. Yeah. Gitu. Jadi memang sulit banget itu memang untuk nggak punya itu, lu bukan manusia lah kalau lu nggak punya itu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah milah akhirnya. Itu mana yang bisa jadi pelajaran hidup, mana yang kita tinggalkan, mana yang kita nggak usah pikirin, mana yang jadi materi. Kalau gue ada itunya ya. Oh iya. Gitu. Nggak, karena kan masih gini, kadang-kadang contoh, aku itu misalnya aku buat buku nih sebelumnya. Namanya judulnya 1000 Tuhan. Ya. Itu dari ngeri juga ya buku lo ya. 1000 Tuhan. Itu gara-gara Bung Marlo tuh. Iya. Gue buat buku juga tuh. Jadi keresahan gue terhadap agama, terhadap ketuhanan, yang akhirnya gue bisa manggil dan gue bisa kayak udah lu bye-bye dulu ya gitu, ngerti sih. Jadi tidak menjadi sebuah karakter baru ataupun jadi sebuah kecemasan yang menempel dalam diri. Nah, itu lu bisa melakukannya karena biasa. Karena lu menemukan metode itu yang sebenarnya nggak lu pikirin. Karena lu terbiasa. Iya. Nah, sama kami. Bisa karena biasa. Makanya yang harus dilakukan seniman untuk jauh menjadi baik. Gini, seniman tuh banyak yang berbakat. Betul. Tapi the rest of us, banyak juga yang emang bakatnya harus dibangkitkan dan harus diasah. Iya. Jadi nggak bisa. Orang tuh, makanya gue tuh kalau ngomongin seniman, orang tuh mikirnya Raffi Ahmad, Raditya Dika. Itu mereka tuh bakat dan bukan cuma bakat ya. Dan seniman yang berbakat. Self-conscious, kesadaran dirinya tuh, itu manusia menurut kami super. Dalam seni itu super gitu. Jadi memang ada orang-orang kayak gitu. Nah, itu yang dijadikan panutan sama rakyat gitu ya. Jadi kaya, akhirnya mereka jadi sukses, jadi tajir, bikin acara penuh, selalu gampang jual tiket. Nah, tapi kan ada the rest of us. Orang yang struggling di seni ini, mereka mencintai seninya, mereka mungkin not good enough in marketing, nggak punya personal branding yang baik dan segala macam, yang butuh PR lah gitu. Nah, ini yang harus dibantu sebenarnya gitu, yang harus mereka tuh mulai dari bawah. Ada kadang-kadang beruntung, kadang-kadang kita kan sebenarnya semuanya nyari, semua musisi itu kan hanya mencari satu lagu yang tiba-tiba viral, yang tiba-tiba semua orang suka. Habis itu mereka bisa memperkenalkan karya-karya yang lain. Sama. Komedian juga di seluruh dunia kayak gitu, mereka butuh klip yang tiba-tiba viral di ini, akhirnya mereka jadi kayak Matt Reeves, kayak segala macam gitu. Nah, tapi itu kan harus dicari terus. Nah, dicarinya gimana caranya? Ya terus perform. Nah, sekarang performnya gimana? Performnya di mana? Pemerintah nggak ngasih ruangan teater yang murah. Terus gimana lo expect? Sedangkan Panji di New York sebulan bisa 64 kali. Wow. Perform. Gue di Edinburgh sebulan bisa 56 kali. Di Jakarta di mana? Yang bisa gitu. Wadahnya nggak ada ya. Kalau gue festival ya, jadi wajar. Kalau Panji kan bukan festival. Tapi ada ruangannya sendiri. Ada ruangannya di New York itu, orang kalau dia mau, dia bisa perform 64 kali sebulan. Lo kebayang nggak bagusnya itu orang jadinya kayak gimana? Sedangkan di Indonesia, lo kalau ada job baru perform. Pesulapnya yang banyak kayak gitu. Pesulap tuh nggak punya waktu buat berlatih di depan penonton. Berlatih depan kaca sering. Betul. Tapi berlatih buat penonton tuh itu keistimewaan buat mereka. Sulit banget pesulap kayak gitu. Ya paling banyak Magic on the Street. Iya. Pun pasti materi akan berbeda juga. Makanya, jadi sulit memang untuk bisa, karena untuk jadi seniman punya karya yang baik, yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan sama penonton yang sudah membeli tiket adalah
Bisa karena biasa. Oke, wow. Jadi dia melakukan act itu mungkin udah 100 kali. Jadi penonton tuh bayar 750.000 itu mendapatkan pertunjukan yang setimpal dengan uangnya gitu. Karena ini orang udah perform 100 kali. Gitu. Nah, sebelum nanti kita ngomong tentang pemerintah yang mungkin jadi pemerintah. Iya, tadi kan ngomong gitu kan, dia bilang ya mungkin orang besar lah yang mungkin yang tidak memberikan wadah buat seorang seniman ini. Tapi aku mau ini dulu Mas, mau nanya hal yang lain dulu bahwa berarti bukan menanya aja, tapi aku mengafirmasi bahwa berarti ketika dirimu tadi aku tanya bahwa kecemasan itu kalau misalnya nempel gimana, berarti dirimu nganggap bahwa ya udah alirin aja, ya udah terima aja gitu. Ya pertamanya harus yang pertama harus lo lakukan adalah menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup lo. Iya, oke. Bahwa masalah, unfortunate event, keberuntungan, jatuh cinta, dan segala macam itu memang bagian dari hidup lo. Emang Tuhan menciptakan, emang hidup lo kayak gitu. Lo nerima dulu aja gitu bahwa oh ini memang bagian dari hidup gua. Yang tiba-tiba muncul di kepala, ditolak itu udah biasa loh. Gitu dalam hidup. Gitu. Wow. Nah, Mas Mo Sidik ini nggak sih, sadar nggak sih bahwa menurutku ya, stand-up comedian adalah utama dirimu lah, karena aku lagi berbicara dengan dirimu, bahwa dirimu itu mempunyai diberikan sama Tuhan anugerah yang luar biasa, yaitu ada kesadaran kecemasan. Karena nggak gampang loh untuk orang sadar untuk cemas. Ya itu istri gue iri sama gue. Menurut dia, menurut istri gue itu manajemen stresnya baik. Oke. Karena mungkin apapun bisa dijadiin materi, right? Apapun ya semuanya ya. Mungkin ya, kata gue yang gue bilangin tadi, selain kesadaran, selain gue orangnya gampang gini, itu juga gue bisa melakukan itu, bisa men-channeling itu semuanya jadi materi gue, bisa. Itu salah satunya. Itu ya keberuntungan gue lah sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Betul, yang dikasih gift. Gue gitu, selalu bersyukur gitu. Nah, sebelum tadi bahas yang lebih lanjut, nah aku itu lihat di konten somasi. Nah, dirimu itu mengatakan bahwa kalian tuh kalau mau tersinggung, ya kan, itu jangan sama orang stand-up comedian yang nggak punya otak gitu, intinya gitu. Dirimu yang ngomong ya, aku yang mentranslate aja. Nah, so kamu mengatakan dirimu Mas bahwa kalau kalian mau tersinggung tuh sama ulama-ulama yang salah. Ulama yang salah. Ahli. Politician. Tersinggung lah sama mereka. Ngapain tersinggung pelawak? Kita kan tujuannya ngehibur. Iya, oke. Nah, pertanyaanku adalah, pernah nggak mengalami sebuah kejadian yang mungkin, karena aku percaya bahwa beat-beat yang dirimu buat itu memang beat-beat yang nyata, bukan yang aku nggak bilang semuanya, tapi ada beberapa komedian yang memang dia membuat beat atau membuat sebuah struktur komedi yang mungkin tidak jujur, bisa dia ngada-ngada. Tapi aku nggak bilang semua itu, ada beberapa lah. Nah, mulai pakai topi berarti mulai serius ya. Nah, berarti pernah ngalamin dong sebuah kejadian yang dirimu katakan bahwa kamu tuh kalau mau tersinggung sama ini agama gitu, apa sih tadi gue ngomong, ulama agama. Nah, itu berarti pernah ngalamin dong. Jadi gini, inti dari obrolan gue yang itu adalah waktu zaman dulu tuh banyak, nggak tahu sekarang juga ada ulama-ulama yang memang punya teori apa segala macam, terus malah menghina agama lain juga apa segala macam, meskipun itu hanya ditujukan untuk kalangan sendiri. Menurut gue itu lebih gampang, itu kan mereka punya tanggung jawab, punya conscious bahwa mereka tuh didengar apa segala macam. Nah, itu seharusnya punya beban yang lebih besar lagi. Kayak pejabat-pejabat asal ngomong apa segala macam. Kalau kami kan profesinya bercanda. Gitu. Si kepala kami itu udah disetel kalau misalnya ada sesuatu informasi masuk, keluarnya harus lucu. Tuntutannya gitu. Ngapain gitu, lu ngabis-ngabisin energi. Dan lebih banyak orang yang mencela komedian daripada politician. Padahal yang paling penting dicela itu politician loh. Dia tuh omongan dia akan mempengaruhi banyak orang dan bisa mempengaruhi hidup lo. Keputusan dia yang dia ambil itu bisa mempengaruhi
makanan apa yang ada di meja lo. Iya. Omongan gua nggak akan ngaruh. Iya sih. Lo nggak akan bisa gua ngomong lu jadi miskin, nggak bisa. Iya sih. Kalau mereka ngomong lu jadi miskin, bisa loh. Iya, setuju. Gua ngomong lu dibakar, nggak bisa. Iya. Ulama ngomong lu dibakar, bisa. Iya. Ngapain lu ngabisin energi buat ngedengerin gue? Nggak ada impact-nya sama hidup lo. Iya. Lo seharusnya jauh lebih gampang tersinggung atau misalnya jauh lebih lebih posesif, lebih sensitif sama mereka. Karena itu omongan mereka akan mempengaruhi hidup lo. Iya. Omongan mereka akan mempengaruhi hidup anak-anak lo. Iya. Omongan gue mah enggak. Gitu. Meskipun yang gue omongin benar. Iya. Seperti boleh kok di Malaysia, padahal di comedy club. Di Malaysia itu kan komedi berbahasa Melayunya baru tumbuh. Oh, gitu. Baru tumbuh. Mereka berbahasa Inggrisnya yang udah established. Oh, wow. Bahasa Melayunya enggak. Bahasa Melayunya penontonnya belum terbiasa segala macam. Tapi kalau bahasa Inggris mereka udah bebas lah di sana. Iya. Nah, yang Melayu ini, Melayunya yang gampang tersinggung. Nah, gue cerita nih, gue di atas panggung, gue lagi cerita soal jilbab. Oke. Ya. Kan di sana namanya. Gue ngerti sih bahasa jilbab itu apa ya. Orang ngerti. Gue cerita jilbab itu cewek pakai jilbab tapi dadanya kelihatan gitu. Oke. Beda lagi bahasa gue. Kayak gue jilbab itu jilbab, jadi bahasa dihalusin, ternyata ada bagian sendiri. Lu jilbab itu artinya. Lu berjilbab tapi bub lu kelihatan, itu jilbab. Oke, shit. Gue baru tahu nih kayak gini. Jujur ya gue nggak ini banget. Di Malaysia namanya tudung. Oke, tudung. Mereka tahu. Jadi gue ceritain di Indonesia tuh tudung tuh namanya jilbab. Meskipun ada beberapa orang di Indonesia yang pakai jilbab tapi badannya menonjol, kita nyebutnya jilbab. Oke. Seperti Mbak yang di depan ini gitu. Ada penonton jilbab. Iya. Ya gue ngomong ini kayak lu gitu. Masalah tuh. Keluar. Terus marah-marah ke yang punya komedi klub udah almarhum by the way. Komedi klubnya tuh di mana tempatnya? Iya, gue bisa ngerasain. Di Malaysia tuh ada 2 komedi klub yang juga udah 3 komedi klub yang udah almarhum. Ini gue lupa di mana tempatnya. Bukan Crack House. Nah, karena gue menyinggung ya udah, gue di Twitter gue minta maaf. Marah semua komedian. Ngapain lu minta maaf gitu? Ya, gue sih minta maaf kalau misalnya terus gue maaf aja. Sesimpel itu. Iya. Wow, berarti makanya dari situlah dirimu memunculkan sebuah beat bahwa kalau mau tersinggung sama ulama gitu akhirnya. Iya, nggak ulama aja. Ulama ya, salah satunya sama orang-orang yang akan pengaruh hidup lo. Iya. Lo nggak usah tersinggung sama orang yang akan ngaruh sama hidup lo. Ngapain gitu? Iya. Yang kemarin juga yang Panji lakukan di New York. Dia dalam sebulan bisa manggung 60 kali. Gimana di Jakarta bisa kayak gitu? Iya. Nggak ada infrastrukturnya. Kita minta tuh cuma satu loh. Kita nggak minta disubsidi, nggak minta apa gitu. Iya. Kita cuma minta dibuatkan ruang teater di Jakarta yang banyak, indoor, nyaman, orang bisa beli tiket. Tapi harganya dong Pak, aduh tolong Pak. Kasih pisau aja Pak, suruh bunuh diri Pak, seniman Pak, pelan-pelan daripada dibunuh pelan-pelan gini. Belum pajak, belum cukai tiket, belum penghasilan kena pajak juga. Sedangkan gedung teater di Malaysia, ya. Jadi kalau lu bikin mall, pemerintah ada yang bilang bikin gedung teater. Iya. Sejahterakan seniman, bagi hasil. Oke. Bagi hasil. Ada yang 50-50, ada yang 70-30, 70 buat seniman. Jadi resikonya ditanggung bersama. Iya. Itu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas si senimannya. Seniman Malaysia sekarang, nih ya, stand up komedi aja yang udah masuk Netflix ada 4 orang. Kita masih punya abang-abang yang peduli, Ernest, Panji, Radit, mereka peduli banget sama yang di bawahnya. Teman-teman stand up Indo, Ajis itu such a good president for us gitu.